Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu saya mengajak kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kemuliaan surga, saat ini kami bersyukur Tuhan oleh karena kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi supaya apa yang akan hamba sampaikan boleh kami mengerti dan kami hidupkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, oleh karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya pada saat ini adalah New Normal si Tukang Mimpi. Ada satu ilustrasi di desa terpencil di Tennessee, USA, Amerika Serikat. Di tengah keluarga miskin, lahirlah seorang anak dengan kelahiran prematur. Dan anak ini adalah anak ke-20 dari 22 orang bersaudara. Ketika dia berusia 4 tahun, dia didiagnosa mengidap penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang membuat kakinya lumpuh. Namun anak ini bersyukur oleh karena dia memiliki seorang ibu yang selalu memberikan semangat hidup baginya. Pada suatu hari, anak ini bermimpi menjadi seorang pelari. Ketika dia terbangun dari tidurnya, dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah kaki lumpuhnya dapat membantunya untuk menjadi seorang pelari? Namun dari sebuah mimpi inilah menjadikannya seorang pejuang bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, pernahkah Anda bermimpi? Apa yang Anda ketahui tentang mimpi? Apakah yang terjadi ketika kita terbangun dari mimpi kita? Pasti kita akan bertanya, apa yang terjadi dengan mimpi saya semalam? Atau mimpi apakah saya semalam? Namun saat ini kita akan melihat di dalam Alkitab ada beberapa kisah tentang orang-orang yang bermimpi. Namun saat ini saya mengajak kita untuk melihat satu orang muda yang dicatat di dalam Alkitab yang dijuluki si tukang mimpi oleh saudara-saudara. Anda pasti tahu siapa yang saya maksud. Dia adalah Yusuf. Dicatat di dalam buku Kejadian pasal 29 sampai pasalnya yang ke-30. Ada sebuah keluarga di Kanaan, yaitu keluarga Yakub. Yakub memiliki 2 orang istri yang sah. Istri yang pertama bernama Lea dan istri yang kedua bernama Rahel. Tetapi Yakub lebih mencintai Rahel dibandingkan istrinya yang bernama Lea. Walaupun Yakub begitu mencintai Rahel, namun Rahel memiliki pergumulan berat di dalam hatinya. Oleh karena kakaknya Lea telah memberikan beberapa keturunan kepada Yakub, namun Rahel belum memberikan satu keturunan pun untuk Yakub. Sehingga Rahel merasa sedih
dan terluka. Oleh karena Rahel merindukan satu kebahagiaan di dalam keluarganya. Dia menginginkan seorang anak untuk hadir di tengah-tengah keluarganya. Dengan doa yang tekun dan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab kerinduan hati wanita pendoa. Akhirnya Tuhan membuka kandungan Rahel, dan Rahel pun mengandung, lalu melahirkan seorang anak yang tampan bagi Yakub, dan mereka menamai dia Yusuf. Yusuf lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Yakub, sehingga Yusuf menjadi perhatian khusus dari Yakub, sehingga kecemburuan timbul di hati saudara-saudara, sehingga Yusuf pun dijuluki anak kesayangan Bapa. Namun akhirnya julukan itu berubah ketika Yusuf diberi satu mimpi yang akan menjadi kenyataan di tahun-tahun yang akan datang. Neonormal pertama dari kehidupan Yusuf dimulai ketika pada suatu hari ayahnya menyuruhnya untuk pergi ke Sikem mencari tahu kabar tentang saudara-saudaranya yang belum pulang dari menggembalakan kambing domba. Dengan wajah yang bahagia, dengan hati yang senang, Yusuf pun akhirnya pergi ke Sikem untuk mencari saudara-saudaranya. Tetapi ketika Yusuf sampai di Sikem, dia tidak menemukan saudara-saudaranya. Dan Yusuf bertanya kepada orang-orang di sekitar Sikem, apakah mereka melihat saudara-saudaranya? Dan mereka berkata bahwa saudara-saudaranya telah pergi ke Dotan. Lalu Yusuf menyusul saudara-saudaranya ke Dotan. Dengan rasa lelah, dengan kerinduan yang besar untuk mendapatkan saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf pun sampai ke Dotan. Ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf dari kejauhan, mereka berkata satu dengan yang lain, "Lihat, si tukang mimpi datang." Kemudian mereka merencanakan satu kejahatan bagi Yusuf, yaitu membunuhnya. Bukannya menyambut adik mereka dengan rasa senang, tetapi mereka merencanakan satu kejahatan yang besar di mata Tuhan. Dan ketika Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, apa yang telah mereka rencanakan pun mereka eksekusi pada saat itu. Tetapi akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Mereka hanya membuangnya ke dalam sumur. Kemudian mereka bersepakat untuk berkata nanti kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Saudara-saudara, kehidupan normal baru dari Yusuf selanjutnya adalah dia harus melewati normal baru dalam hidupnya. Dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual kepada saudagar-saudagar dari Midian, kemudian dijual ke Mesir kepada Potifar, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tidak sampai di situ saja normal baru dari kehidupan Yusuf. Yusuf harus melewati kehidupan yang memilukan oleh karena dituduh melakukan persinahan dengan istri Potifar. Akhirnya Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara, walaupun segelumit apapun kehidupan normal baru dari Yusuf, tetapi Yusuf percaya bahwa Allah yang disembah nenek moyangnya tidak akan membiarkan dia melewati normal baru itu sendirian. Allah bersama-sama dengan Yusuf, sehingga Yusuf dipercayakan menjadi pengurus di dalam penjara. Bukan saja itu, Yusuf
sangat diberkati oleh Tuhan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia pun menjadi pemimpin di Mesir. Saudara-saudara, apapun kehidupan yang Yusuf jalani, normal-normal baru masa sulit yang dia telah lewati, dia tidak pernah mengeluh dalam hatinya. Itulah mengapa dia selalu berhasil dalam pekerjaan. Oleh karena Tuhan melihat hati Yusuf, oleh karena Tuhan melihat kesetiaannya, oleh karena Tuhan melihat bahwa Yusuf takut akan Tuhan. Kita pun demikian, saudara-saudara. Ketika berbagai kesulitan kita akan jalani dalam hidup-hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, kita juga memiliki normal-normal baru dalam kehidupan kita. Namun saat ini saya akan menceritakan satu kisah tentang kehidupan saya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, dibesarkan oleh seorang nenek oleh karena keegoisan daripada kedua orang tua saya. Mereka telah berpisah ketika saya masih kecil. Kemudian ketika saya berumur 9 tahun, ayah saya membawa saya dari Ambon ke Jayapura supaya saya boleh bersekolah di Jayapura. Tetapi ketika saya sampai di Jayapura, apa yang saya inginkan yaitu bersekolah tidak dilakukan oleh orang tua saya. Oleh karena konsep kehidupan orang tua saya adalah berdagang, saudara-saudara. Jadi mereka berkata bahwa tidak perlu bersekolah, cukup bekerja mencari uang saja. Tetapi saudara-saudara, saya juga membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Akhirnya saya putuskan untuk pergi meninggalkan orang tua saya. Saya pun tinggal dengan orang tua angkat dari satu keluarga ke keluarga yang lain selama kurang lebih 11 tahun. Saudara-saudara, bagaimana saya harus menyesuaikan hidup saya dengan keluarga-keluarga yang lain? Oleh karena saya harus bekerja supaya saya bisa disekolahkan oleh mereka. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang pendeta, apalagi harus berkuliah. Oleh karena kehidupan saya yang berat, yang penuh dengan air mata, sehingga ketika saya selesai SMA, saya pun memutuskan untuk bekerja. Akhirnya saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, saya pun mendapatkan pekerjaan. Saya berusaha bagaimana saya bisa memperbaiki kehidupan saya supaya lebih baik lagi. Dan akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya tidak perlu tinggal bersama orang lain oleh karena Tuhan memberikan saya rumah untuk saya tinggal. Tetapi saudara-saudara, di tahun 2019, bagaimana panggilan Tuhan kepada saya? Tuhan berkata kepada saya, jual semua milikmu dan ikut saya. Saya bertanya di dalam hati saya, ikut kemana Tuhan? Kemudian timbul di dalam pikiran saya bahwa saya harus menjadi seorang pendeta. Sedangkan saya tidak pernah membayangkan untuk menjadi seorang pendeta. Akhirnya dengan pertimbangan, saya katakan sama istri, saya ingin menjadi seorang pendeta. Direspon dengan baik oleh istri saya. Akhirnya kami putuskan untuk mengirimkan berkas-berkas ke Unklab maupun ke Unai. Ada dua opsi ketika saya ingin menjadi seorang pendeta. Kami sudah mencari rumah di Manado
dan sudah dapat, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain bagi saya. Akhirnya Unai menjawab duluan, sehingga sampai sekarang ini saya berkuliah di Unai. Puji Tuhan, normal-normal baru yang kita telah lewati dalam kehidupan kita, normal-normal baru yang saya telah ceritakan kepada saudara, itulah panggilan Tuhan. Allah telah membentuk kita dari dalam rahim ibu kita. Kita tidak pernah tahu akan masa depan kita, tetapi ketika kita menyerahkan hati kita kepadanya, maka Tuhan akan mengendalikan kehidupan kita. Saudara-saudara, akhir dari normal baru kehidupan Yusuf, dia bukan saja menjadi seorang pemimpin di Mesir, tetapi dia memiliki harta, memiliki kedudukan yang dihormati. Namun dia tidak melupakan Tuhan. Dia tidak mendendam kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya datang di Mesir untuk mendapatkan makanan, respon dari Yusuf, dia menyambut saudara-saudaranya dengan penuh sukacita. Disitulah kita dapat melihat bahwa Yusuf menang melawan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada kisah tentang seorang dokter yang terkenal, dokter ateis. Ketika pada suatu hari dia ingin mengadakan perjalanan untuk membuat seminar, tetapi oleh karena cuaca yang buruk, akhirnya penerbangannya pun ditunda. Namun di samping itu, saudara-saudara, ada seorang ibu yang bergumul kepada Tuhan untuk anaknya. Ibu ini tidak bisa membawa anaknya ke dokter oleh karena dia dari keluarga yang susah, keluarga yang miskin, yang tidak bisa membawa anaknya berobat. Tetapi dia memiliki iman, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan dokter untuk menyembuhkan anaknya. Sehingga dokter itu pun memutuskan untuk melalui jalan darat. Tetapi ketika dia melalui jalan darat, badai pun datang dan tiba-tiba mobilnya ke sebuah rumah yang dia tidak pernah bayangkan akan sampai kepada ibu tersebut. Sehingga dia mengetuk pintu dan memohon untuk sementara waktu boleh beristirahat di rumah ibu tersebut. Ibu itu menyambut dokter ini dengan penuh sukacita. Dan ibu ini menyiapkan minuman yang hangat dan beberapa makanan, kemudian dibawa kepada dokter ini. Tetapi ketika waktu berdoa, ibu ini berkata kepada dokter, "Ini jam untuk saya berdoa. Apakah Anda mau bersama-sama dengan saya untuk berdoa?" "Oh, tidak. Dokter ini tidak mau berdoa dengan ibu ini oleh karena dia tidak percaya akan Tuhan. Dan akhirnya ibu ini pun berdoa sendirian. Ketika di dalam doanya, dokter ini mendengar bahwa ibu ini menyebutkan nama dokter ini. Dalam doanya, "Tuhan, saya tidak mempunyai uang untuk pergi ke dokter tersebut. Tetapi saya percaya kepadamu Tuhan. Engkau pasti akan mengirim dokter ini kepada saya." Ketika amin, dokter ini menangis. Oleh karena dia tidak percaya Tuhan. Oleh karena dia beragama ateis. Namun dia tahu bahwa semua adalah rencana Tuhan.
Dia mereview kembali perjalanannya, menggunakan pesawat, tidak bisa oleh karena cuaca, menggunakan jalan darat. Badai pun mengantar ibu ini untuk mengantar dokter ini sampai ke rumah ibu tersebut. Dan dia percaya bahwa Tuhan telah mengirimnya kepada ibu. Saudara-saudara, lihat bagaimana kuasa doa itu. Bagaimana ketulusan hati seorang ibu. Bagaimana doa yang sungguh-sungguh yang dilayangkan oleh ibu tersebut. Sehingga Tuhan turut bekerja bagi ibu. Kesimpulan dari khotbah kita pada saat ini. Dalam kehidupan kita akan melewati berbagai norma baru. Bukan hanya pada situasi COVID-19. Tapi puji Tuhan, melalui pengalaman Yusuf, kita boleh menjadi seorang pemenang dalam perjalanan normal baru kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah pada saat ini, kita imani dan kita percaya bahwa kita berada di Unai dan mengambil jurusan kependetaan bukan oleh karena cita-cita kita, tetapi ini adalah panggilan Tuhan untuk kita. Bagaimana Tuhan ingin kita untuk menyiapkan satu umat sebelum Yesus datang pada kalian. Untuk itu saudara-saudara, biarlah kasih yang telah Yusuf terima dari Allah, berkat yang telah diterima oleh Yusuf akan menjadi bahagian kita. Ketika kita menyerahkan hati kita, ketika kita menyerahkan kehidupan kita dalam panggilan, ketika kita mau berserah di dalam doa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada banyak tantangan yang kita akan hadapi ke depan. Kita tidak tahu 2021 nanti apa yang akan menimpa dunia. Tetapi ketika kita berharap, ketika kita bergantung dan percaya masa depan kita kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menaruh Tuhan di depan untuk menuntun perjalanan hidup kita, ketika kita memberikan pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, Yusuf seorang muda yang diberkati. Yusuf seorang muda yang memiliki integritas tinggi. Yusuf seorang muda yang tekun dalam doa. Yusuf seorang muda yang kehidupannya penuh dengan kesetiaan. Sehingga Allah memperhitungkan Yusuf. Allah memperhitungkan Yusuf. Sehingga Allah mempunyai rencana bagi Yusuf. Yusuf harus mendahului saudara-saudaranya ke Mesir untuk menyiapkan satu kehidupan di masa kelaparan yang menimpa negeri itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita dapat melihat kehidupan daripada Yusuf? Bagaimana kita dapat mengambil hal yang baik dari kehidupan Yusuf? Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, ketika dia menjadi seorang pemimpin, ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, dia tidak memiliki kebencian di dalam hati, tetapi dia telah mengampuni akan saudara-saudaranya, sehingga berkat Tuhan tidak pernah jauh daripada Yusuf. Yusuf pun menang di dalam kehidupan normal-normal baru yang dia telah lewati. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf, sehingga walaupun di negeri kafir sekalipun, Yusuf diberkati. Bukan saja Yusuf yang mendapatkan berkat, tetapi orang-orang di sekitarnya pun mendapatkan berkat dari Tuhan.
oleh karena kesetiaan dan ketekunan Yusuf. Yusuf memiliki moral yang baik. Yusuf memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Yusuf memiliki suatu harta di dalam hatinya bahwa imannya tidak bisa dibeli dengan apapun. Yusuf percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf percaya bahwa di dalam rahim ibunya Tuhan telah membentuknya sampai kepada kesudahan Yusuf. Dari cerita Yusuf ini kita boleh belajar, saudara-saudara. Kita boleh belajar melihat bahwa ketika kita mau, ketika kita mendapatkan kehidupan yang memilukan, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika ada orang yang tidak menyukai kita, ketika ada orang yang coba memfitnah kita, saudara-saudara, Yusuf tidak membalas mereka, tetapi Yusuf percaya bahwa segala yang telah dia lalui, segala yang dia lewati, Tuhan mempunyai rencana bagi kita pun demikian. Saudara-saudara, kita datang dari latar belakang dan suku yang berbeda-beda. Kita memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Kita memiliki persepsi yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan menyatukan kita. Tuhan akan menyatukan kita dalam pelayanan kita. Tuhan akan menolong kita ketika kita melewati berbagai-bagai kehidupan di rumah, di kampus, maupun dalam pelayanan. Kiranya melalui cerita atau kisah tentang Yusuf, kita boleh diberkati. Akhir daripada cerita Yusuf, kalau dalam sinetron, akhir yang bahagia. Kita juga merindukan akhir yang bahagia dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita diajar bahwa dalam situasi apapun, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Memiliki karakter Kristus, memiliki tabiat Kristus dalam diri kita. Sehingga ketika kita di dalam keluarga, ketika kita di dalam masyarakat, ketika kita di kampus, kita boleh menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Sama seperti Yusuf menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, biarlah melalui pekabaran pada saat ini, Tuhan akan memberkati kita. Adalah doa dan harapan saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena tuntunan Roh Kudus yang sudah menjadi bagian kami, sehingga pada saat ini kami boleh mendapatkan suatu pelajaran menarik daripada kehidupan Yesus. Tuhan, biarlah kami selalu berharap dan bergantung kepada-Mu, sehingga apapun yang akan kami kerjakan boleh berhasil oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.